Bonus ya, itu kan sebetulnya agenda ke sana ada kajian di sana. Alhamdulillah banyak teman-teman WNI juga di sana pada ngundang berangkat. Dan ngamalin sih, namanya kita ngaji kan harus diamalin jadi tambah baik. Ibarat gini, kita ngaji jadi manusia yang kayak gimana. Kalau sekedar cuman setelah ngaji tambah banyak ruku sama sujudnya doang, orang Jepang bisa bikin robot yang kerjaannya 24 jam ruku sama sujud doang. Tapi nenek-nenek nyebrang ketabrak dia nggak akan nolongin. Jadi nggak bisa disebut robot yang solih. Nah, kita nggak pernah disuruh 24 jam ibadah. Tapi mudah-mudahan ibadah yang sedikit itu bisa ngubah kita. Yuk jadi manfaat. Maka ini kan takutnya ngeganggu orang. Mungkin dia pengen diistirahat di pesawat tenang. Jadi ya ada yang sedikit yang bisa dikasih, ya dibagiin aja. Itu aja sih sebetulnya awalnya mah. Ini ide awalnya itu gimana, Sat? Dari antum Ya. sendiri atau istri yang ngasih saran atau seperti apa, Sat? Dari istri ngelihat juga di medsos, jadi udah ada yang pernah ngelakuin. Ibu-ibu dari Korea kalau nggak salah, dengan penerbangan juga dia gendong bayinya, satu memang bayinya, dan dia bagiin juga dengan cara seperti itu. Jadi ya begitulah ternyata gunanya medsos ya, ada inspirasi kebaikan, tinggal ditiru, mudah-mudahan bisa diamalin juga, dan mudah-mudahan jadi nyebarin dakwah juga jadinya. Reaksi para penumpang gimana, Sat? Alhamdulillah ya dipertemukan sama yang baik-baik gitu. Cuman tinggal jelasinnya aja pas dia nanya ini apa gitu. Jadi ya kalau dianya orang Cina ya pakai bahasa Mandarin, kalau dia kelihatannya bule pakai bahasa Inggris, kalau orang Indo pakai bahasa Indonesia. Udah. Sama pramugarinya juga diizinin lagi. Dia ngeliat ada bayi, ada suratnya juga kan udah ada tulisannya tuh. Jadi oh ya sudah nggak apa-apa. Oh, berarti sebelumnya antum udah izin dulu ke pramugari. Izinnya waktu bagiin terus ada ditanyain. Jadi yang ngasih tahu aja, ini this is the first time my baby goes to another country, first time go to the flight. Jadi ya udah minta izin to give the attendant chocolate and candy. Is it okay? Okay. So pramugarinya kasih juga. Ada suratnya juga, Sat? Ada berapa bahasa, Sat? Semua pakai bahasa Inggris doang. Cuman ketika nyampein mereka kan disuruh baca lagi lama kan. Jadi ya udah sampein aja. Ruko wote pau pau ruko wote pau pau kuna wote pucila gitu. Ya, kalau orang Cina kayak Cina. Kan itu lagi ke Hong Kong soalnya. Nah, pada saat di pesawat gimana anak-anak si kembar nih, Sat? Apakah rewel? Pastinya kan Pasti ada ya ngereoknya. sama istri itu seperti apa? Pasti ada ngereoknya. Dia haus dan asinya kan berarti harus dipompa lagi dulu, nggak semuanya bisa langsung di situ. Ganti popok, penerbangan yang lagi dibagiin itu kan dia sendiri udah 5 jam. 5 jam dari rumah ke bandaranya aja udah makan 1,5 jam. Nunggu di bandaranya aja udah berapa jam sampai nunggu terbang kan. Jadi ya panjang, nyampe ke hotelnya memang udah nggak jauh sih, mungkin sekitar 40 menit udah nyampe. Cuman ya rangkaiannya sih sepanjang itu. Pasti ada ngereoknya, cuman ya tinggal ya udah digendong, ditenangin. Panik nggak sih, Sat, sama antum sama istri kayak wah ini first time nih kita bawa anak-anak gitu, atau mungkin bawa babysitter juga atau gimana kemarin? Enggak ada. Jadi cuman ada ibunya istri yang ikut bantuin. Jadi kita sederet tuh bertiga, ganti-gantian. Kalau istri lagi mau ASI, saya berarti gendong. Karena mau gantian siapa mau makan tukeran. Itu. Jadi ya paniknya takut ngeganggu sih. Dan sejauh ini rapotnya segitu mah bagus alhamdulillah. Maksudnya nangis yang nggak nyampe histeris kayak gimana, tinggal digendong kasih susu alhamdulillah. Kemarin ada persiapan apa, Sat, sama anak ya, misalkan masih ASI kan ya? Masih ASI, full ASI semua. Apakah memang di jam penerbangan itu dipilih untuk jamnya pada saat dia tidur sehingga kayak supaya aman nih nggak terlalu pilihannya cuma 2 waktu itu, ke Hong Kong yang direct ya, di maskapai itu cuma jam 8 sama 2 siang. Kalau jam 2 siang nyampe sananya ke maleman lah, bisa jam 9-10an jam sana. Jadi akhirnya milih yang pagi, dan yang disiapin sih kita bawain semua vitamin dan obat-obatan ya, yang kalau nanti misalnya dia batuk, kalau apa, itu disediain semua. Ada satu tas khusus koper memang baju mereka semua, ada lagi satu yang digendong itu isinya alat botol susu dan pompa ASI semua, prepare semuanya sih, kain gendongnya, ada satu tas yang juga khusus buat popok sama baju gantinya. Jadi supaya apa-apa kalau ngambil tuh cepet, gak usah yang gimana-gimana lagi. Jadi lebih banyak toolsnya mereka daripada orang tuanya. Tapi seru nggak sih, mungkin pada saat packing menyiapkan ini satu tas buat seru ya, kembar, seru, buat memperbanyak kenangan.
dengan mereka, sekaligus kenalin kan akhirnya waktu di kajian pun mereka ikut datang duduk di mimbar walaupun cuma duduk doang ya. Tapi mudah-mudahan kan kedepannya mereka yang bisa nerusin dakwah ini. Nah, saat kemarin perjalanan berarti di pesawat 4 jam lebih. 5 jam lebih. 5 jam 5 jam lebih. Jakarta Hong Kong 5 jam lebih. Nah, pada saat di Hong Kong katanya ke Taiwan juga Sat. Itu gimana? Enggak ke Taiwan, ke Hainan. Jadi setelah beres jadwal di Hong Kong, kita ada jadwal lagi di Hainan. Hainan itu satu provinsi lagi, sebuah pulau terpisah di daerah di bawah provinsi Guangzhou. Nah, ke kota Haikou-nya di situ juga ada jadwal kajian lagi, ketemu dengan beberapa jemaah umroh dan ya sudah ngikutin rundown yang ada di sana aja, ikutin kajian. Gitu. Artinya pada saat antum dakwah anak-anak juga ngikut di situ juga atau mungkin Kalau memungkinkan diajak ikut, tapi kalau enggak ya sudah di rumah aja istirahat. Dan beberapa rangkaian yang memang harus keluar ngelihat tempat kayak kita ngunjungin masjid yang ada di Haikou, ikut ya berangkat. berapa hari bisa di Hong Kong sama? Total perjalanan 8 hari. Berangkat tanggal 1, pulang tanggal 8. Tanggal 8-nya pun udah offset tuh. Baru nyampe rumah laginya udah tanggal 9 dini hari jam 2-an malam, 2-an pagi. Gimana Sat? First time pertama kali traveling bawa anak-anak, kalau kemarin di pesawat yang Iya. ada worry ini Saya unlock skill baru jadinya. Gimana? Jadi yang tadinya biasa gendong, belum biasa pakai kain. Akhirnya jadi mulai biasa gimana cara pakai kain itu untuk supaya bisa tidur. Udah gitu kan jadi kalau kain itu kan mereka jadi bisa kebungkus tuh. Mereka jadi saling nyaman. Dan anak-anak juga mulai semenjak pulang dari situ mereka juga jadi kayak jauh lebih adaptasi sama AC ya. Jadi begitu nyampe rumah tuh kalau udah yang tadinya harus namanya prematur ya di inkubator harus perlu dihangatkan. Sekarang nggak pakai AC udah bisa keringetan, udah bisa rewel. Jadi ya udah bisa lebih nyesuaiin dengan cuaca. Sila. Berarti bertiga, antum, istri dan ibu. Ada lagi sebetulnya ayahnya istri sama adiknya istri. Sama ada tim yang memang untuk bantuin saya dakwah kemana-mana. Tapi yang untuk tim khusus bayi ya saya istri ibu. Berarti jumlah kemarin hampir 6 orang. Kita berangkat 7 dewasa 2 bayi. Dan anak-anak memang antum dan istri yang Iya, pada saat nanti di gantian. pesawat. Kalau sayanya lagi ceramah ya berarti sama ibu sama istri. Berapa koper tas Sat, kemarin? Koper ngikutin jumlah dewasanya 5. Kemarin 7 karena seorang 1. Jadi seorang 1 koper. Yang saya sama istri disatuin, jatah saya yang buat bagasinya buat 1 untuk bayi. Gitu. Kopernya seorang 1. Stop dulu atau lanjut? apa aja? Kalau misalkan nggak ganggu masuk, Dimatiin aja, makanya tanya dulu Ustaz mau lanjut atau stop dulu? nggak apa-apa kalau misalkan lanjut juga. Matiin aja atmonya berarti Ya udah dimatiin baru masuk. tipis kan? Iya udah. Gak apa-apa. Nggak apa? Hmm. Iya, Ustaz, terkait dengan perkembangan Hmm. si kembar Ustaz, Hmm. Ibrahim dan Muhammad Ustaz, Hmm. kalau nggak salah. Betul. Sekarang seperti apa sih Ustaz, kalau boleh tahu? Udah bawel ya, mulai keketawaan sendiri, mulai sedang berusaha untuk ngebalik badan sendiri. Kalau ditengkerupin untuk bisa tummy time itu udah lama, lehernya udah gerak-gerak. Digendong, kalau dulu kan masih kecil lehernya masih lunglai ya. Sekarang udah lebih kuat, jadi bisa digendong yang dikelek itu loh. Nggak harus yang leher sama pantatnya harus selalu dipegang, dijaga. Terus mulai tambah bawel sih, itu serunya sih. Jadi ngomong melulu gitu. Meskipun cuma gitu. Usianya berapa Ustaz? Iya 5 bulan menuju 6 bulan usia. Cuman kan itu usia lahir ya. Kata dokter kalau bayi prematur kurangin minus 1 bulan sebetulnya untuk usia sebetulnya. Iya gitu. Nah ini udah mulai empasi atau masih full ASI? Masih belum, masih kita fullin ASI. Nanti ketemu dokter baru dikasih tahu kapan mulai MPASI. Katanya sih nanti 6 bulan. 6 bulan. Berarti artinya masih check up ke rumah sakit lagi Bang? Karena kan ada imunisasi juga. Jadi sebulan sekali mah ada hadir lah Udah hadir. di rumah sakit. Gimana Ustaz? Masih begadang kah malamnya atau seperti apa? Masih ya, standby aja. Kita untuk kalau dia bangun malam jadi harus standby. Tapi lebih gampang bangun tahajud jadinya karena pasti kebangun. Oh, udah jadi Gitu. seringnya gitu. Iya. Jadi ambil positifnya aja. Antum pakai babysitter nggak Ustaz? Akhirnya sekarang pakai tapi lebih kayak buat bantuin, kayak contoh kalau semuanya diurusin sama Teh Yunda berikut nyuciin botol, sterilinnya, nyuciin bajunya, nyetrikain. 2, belum mompasi, belum gimana. Jadi akhirnya ada yang bantuin untuk itu. Ada yang bantuin untuk itu, bantuin masakin atau kadang mesen catering. Karena kalau semuanya bener-bener ya bayangin tugas rumah tangga ditambah ngurus 2 bayi dan harus mompa ASI, wah, kan ajib. Jadi ya ada yang bantuin tetap. Ustaz, antum sebagai suami support sistemnya
kan kalau ASI apalagi Mm-mm. anak kembar 2. Mm-mm. Ke istri itu gimana? Untungnya atas izin Allah wanita itu alhamdulillahnya perasa ya. Jadi selagi kita bisa memberikan kita perasaan yang baik, kadang wanita itu nggak perlu akal dan logika kita kok. Dia cuma perlu setidaknya ada seorang pria yang akan selalu ada di sisinya, nguatin dia. Kadang dia lagi sedih atau lagi mana, kadang dia nggak perlu kita nasihatin ngapain kayak gitu sedih bla bla, enggak. Cuman perlu menangis bersamanya di sisinya aja, sediakan bahu untuknya. Udah dia nanti akan kuat lagi. Udah dimuntahin sama unek-uneknya, udah kuat lagi. Ya sering-sering mikirin lelahnya beliau aja lah, karena ya pasti capek. Makanya Allah titipin rahimnya itu justru di wanita kan, karena amat sangat kuat. Udah mah capeknya hamil, belum lagi menyusui. Dan kalau udah benar-benar sayang, wanita tuh mau 24 jam ngurus anak juga kayak gimana tetap aja. Laki bisa jadi mikir, wah capek banget nih gue besok harus kerja dan segala macem. Maka kalau udah inget ya ke sana jadi amal soleh mah insya Allah lebih ringan. Jadi benar-benar sediain. Dan harus benar-benar lebih fokus ke ibunya sih kalau kata saya. Kadang orang datang ngejenguk di rumah sakit semua langsung ngerumunin bayinya. Si ibu sendirian di kasurnya sambil ngeliatin orang-orang cuman ngerumunin bayinya. Itu bagi mereka bisa, oh yang di nanti cuman itu aja anakku. Jadi kayak begitu keluarga lagi pada bayi, saya mah nyamperin ibunya. Kalau lagi chattingan ya lagi kayak di luar, yang ditanya ibunya. Anak pasti udah ada yang masih makan gitu istilahnya, nggak mungkin ibunya lupa. Ditanya ibunya manggilnya misalnya mama ya atau Muya udah makan belum, vitaminnya udah diminum belum, nanti siang mau makan apa. Ya anak kecil lo ditanya siang mau makan apa ya ASI terus juga kan, nggak akan berubah juga makanannya. Jadi dan mereka belum bisa ya punya perasaan, tapi kan ya begitulah, ketika ratu itu lagi bahagia satu rumah tuh hangat, ketika ratu lagi murka bisa satu rumah huru hara kan. Nah, gitu. Tapi ada nggak sih satu momen kayak kelihatan si teteh ngalamin baby blues atau mungkin kayak aduh capek banget gitu Pasti ada ya, pasti ada perasaan kayak misalnya lagi capek-capeknya pengen nenangin tapi belum tenang-tenang, ditawarkan misalkan bantuan pengen ngegendong misalkan kayak dari ibu atau dari mana, oh sama dia tapi kok bisa lebih ini ya, lebih lebih tenang, aduh padahal kan aku ibunya. Itu kan sebetulnya perasaan-perasaan yang firasat aja ya, asumsi aja. Tapi kadang bagi wanita itu bisa jadi kayak ada ya tadi yang disebut baby blues. Tapi ya bismillah, tinggal disikapin, kita ada di sisinya. Dan alhamdulillah dengan akhirnya sif-sifan gitu tuh perlu istirahat, karena yang udah jadi paling bahaya itu ketika udah kecapean, lelah, itu mood nggak semua orang bisa ngatur. Jadi ketika dia udah benar-benar capek, benar-benar ya udah sok istirahat, benar-benar kamar, anak-anak di depan aja di ruang tengah sama kami, istirahat gantian. Benar-benar sampai udah bugar, fit lagi, udah ceria lagi. Anak kamar lagi apa? sampai ada shift-shiftnya gitu Sat? Mau nggak mau harus gantian. Pukul berapa Sholat gitu? juga mesti kayak begitu. Pokoknya saya tuh malam dari beres isya sampai kan ke subuh lagi ya. Sisanya kalau misalnya dari pagi itu misalkan dibantuin sama ibunya istri, nanti istri seenaknya dia sih, maksudnya lebih ke kita fleksibelin kepada istri. Tapi kalau misalkan malam diupayakan siapapun yang nangis, pokoknya giliran saya kalau malam. Saya tidurnya di mana jadinya? Masih pas di mobil. Karena kalau kajian nggak mungkin tidur, ceramahnya tidur gimana? Malam harus ini nemenin anak-anak. Alhamdulillah kalau lagi nggak rewel bisa tidur. Kalau malam Sat, Afwan, baik Ibrahim atau Muhammad itu asinya langsung direct atau Kita ada masih kalau dipompa, malam? masih dipompa, akhirnya pakein botol. Pakai botol. Jadi masih dicobain direct ya, cuman kan direct ini ngocornya tidak sebagaimana botol yang konsisten gitu kan. Jadi ya sudah, yang penting yang masuk ASI lah. Dan kalau misalkan satu direct nih, satu beres ini belum tentu bisa beres setengah jam atau berapa lama, terus gantian laginya juga susah, atau yang lagi satu lagi tidur. Kalau udah di botol kan ya kapan aja tinggal masukin, sumpal. Tapi alhamdulillah ASI deras ya Sat, maksudnya banyak. Sekarang mulai deras, waktu awal-awal sempat masih seret ya, ternyata mungkin memang kami kan karena mungkin orang tua baru ngiranya begitu lahir tuh mungkin harusnya langsung keluar, tapi ternyata enggak, sempat beberapa hari. Tapi setelah beberapa hari itu sampai sekarang sih insya Allah. Yang penting tadi ya, salah satu faktornya kan hormon. Nah kudu dibikin seneng, bahagia terus. Stres pasti drop, semua ibu ternyata kayak gitu sih yang saya tahu. Yang paling banyak kuat nyusunya apa Sat? Di antara Ibrahim dan Muhammad nyusul sekarang, karena kan dia waktu lahir 1,5, kakaknya Ibrahim 1,6, tapi sekarang kan udah 6 kiloan. Yang Ibrahim masih 5,4. Ketinggalan jadinya. Jadi lebih montog gitu. Pakai G, montog. Yang montok siapa Sat? Muhammad adeknya. Muhammad adiknya. Ampeg gitu mah. Yang lebih aktif
Dia juga. Dia juga. Wah itu mah bawel. Orang lewat dia udah bisa ngeliatin orang kan. Lewat dia nyusa nggak disapa, entar dia ngomong panggil gitu. Ya lagi lucu-lucunya. Ustaz, terakhir Iya. pelajaran apa yang antum ambil mungkin selama perjalanan kemarin ketika pertama kali bawa baby ke luar negeri dan kira-kira wah ini gue ngerasain juga ini gini. Apa Ustaz? Empati sama mereka ya, namanya orang tua, mereka turun temurun. Seorang ibu tuh wanita tuh kayak gimana luar biasanya. Belajar nyikapin juga, sebetulnya udah tahu dari lama bahwa ya kita tuh baru nyebut orang baik itu, kata Umar bin Khattab, harus tunggu 3 hal. Salah satunya kamu pernah nggak safar bareng dia, karena dengan safar dengan segala macam lelahnya, capek, itu sifat asli orang akan keluar. Nah untuk ngetes diri juga gimana nih, aku bisa nggak tetap kepala dingin, nggak ikut marah emosian atau memperburuk suasana ketika lagi capek-capeknya kayak gimana. Dan sama sekali lagi juga jangan fokus kepada pemberiannya, tapi fokus kepada pemberinya. Jadi kadang kalau misalnya saya ngasih masnya pulpen, mungkin nyampe rumah lupa naruh juga nggak apa-apa, karena yang ngasih si Koko. Tapi kalau yang misalkan yang ngasih pulpennya Rasul, mungkin kita jaga seumur hidup tuh setengah mati. Nah ini jangan fokus ke bayinya, tapi fokus kepada sang pemberinya, Allahnya. Jadi supaya jangan sampai ada tambah bayi ini tambah malah jauh lupa inget kepada Allah. Harusnya dengan adanya ini bikin tambah banyak inget kepada Allah. Terakhir Ustaz, tambahan mungkin ada tips dari antum ketika banyak orang tua yang masih takut atau panik untuk ajak anak-anak ke luar negeri untuk naik pesawat misalkan atau luar negeri, seperti apa mungkin yang harus disiapkan sebagai orang tua? Bayi itu cek ya, itu istilahnya pertama nih, lihat satu dia haus nggak. Kalau haus enggak, ternyata terus juga cek lagi juga dia entah kepanasan kedinginan enggak. Udah gitu kalau misalnya ternyata suhu juga oke, cek popok juga udah ada enggak. Kalau misalnya ternyata itu semua udah tercapai gitu, sebetulnya itu anak kadang nangis cuman ya karena pengen digendong atau gimana aja, yang sebetulnya diletak juga ditaruh juga nggak apa-apa. Kadang dengan akhirnya begitu nangis dia nggak bisa bilang semua apa-apa, kita gendong, cekin dulu aja itu satu-satu, lapar nggak dia, nggak dia. Jadi ternyata ada ilmunya sih kayak begitu. Dan yang paling penting bayi bisa ngerasa ternyata. Jadi ketika kita ya misalkan ya cari orang yang kerja, dia benar-benar gendong ini bayi cuman karena demi dapat gaji tiap bulan, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, makanya beda itu digendong sama orang tua yang benar-benar sayang. Jadi harus benar-benar ngelatih ketulusan juga sih. Bismillah, kadang dengan akhirnya kita gendong tulus, meskipun ya cara gendongnya mungkin bukan cara gendong terbaik atau apapun itu, tapi ketika akhirnya benar-benar bayi itu bisa ngerasa ternyata perasaan itu nyampe ke mereka, akan muncul perasaan aman dan lain-lain. Gitu sih paling.